Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Ngopi Besti dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan luar biasa walaupun cuaca sedang panas-panasnya ya beberapa hari ini ya ibu-ibu ya. Dari studio podcast Ngopi Besti perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, perkenalkan saya Melanie Fabiola, penyuluh KB ahli pertama dari Kota Binjai yang akan memandu podcast kita pada siang hari ini. Hari ini pada episode spesial IPKB Sumut, kita mau mengajak sahabat Ngopi Besti semuanya untuk bincang-bincang santai tentang tantangan percepatan penurunan stunting di tahun 2024, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Karena sepertinya stunting sampai sekarang masih menjadi trending topik ya Bu ya. Iya, mungkin sampai nanti pada akhirnya bisa mencapai target di bawah 14% seperti harapan Bapak Presiden kita. Bersama saya di sini telah hadir dua orang bintang tamu yang luar biasa nih, orang-orang kerennya BKKBN Sumut ini yang sudah tidak perlu diragukan lagi pengalamannya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Jadi hari ini kita mau curi-curi ilmunya nih. Bagaimana supaya kita bisa lebih cepat mencapai target 14%, kalau bisa di bawah 14%, seperti programnya Pak Jokowi. Bersama saya di sini saya sapa dulu pemateri kita yang pertama, ibu kita yang cantik, Ibu Dr. Randa Rabiatun Adawiyah MPHR. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Tetap sehat ya Bu? Alhamdulillah. Dan sudah bebas stunting ya Bu? Karena sudah lewat ya, jadi sudah pasti bebas stunting. Selanjutnya pemateri kita yang kedua nih yang tidak kalah cantiknya dan kerennya, Ibu Dewi Susianti Siahaan SKM. Apa kabar Bu Dewi? Baik, hai Sis Melani. Oh, saya dipanggil Sis nih. Jadi bagusnya enaknya dipanggil Sis juga, dipanggil Mbak atau gimana? Sis aja. Sis aja, oke, Sis Dewi gitu. Nanti saya harus panggil Sis juga. Bebas Bu, bebas. Asal jangan nyonya ya Bu ya. Jadi Ibu sejak Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara, tentunya sudah banyak melakukan berbagai program untuk mensukseskan program percepatan penurunan stunting ini. Nah, di Sumatera Utara sendiri bagaimana perkembangan terakhir stunting kita ini, Bu? Iya, Bu. Oke, karena Ibu yang paling cantik, jadi Ibu yang duluan ditanya. Kalau bicara tentang stunting, mungkin kita sama-sama ya, artinya kami dari sisi level provinsi, dari sisi ataupun Dewi dari tenaga lini lapangan, ujung tombak katanya kan. Mungkin sama-sama mengetahui tren untuk Sumatera Utara sebenarnya sudah sangat menggembirakan. Artinya dari tahun ke tahun penurunan stunting itu sudah terlihat signifikan penurunannya. Seperti di 2021 kemarin kita di angka 24,6%, dan di 2022 terakhir kita di angka 21,1%. Nah, untuk tahun 2023 ini kita masih menunggu nih, sebenarnya artinya Masih menunggu hasil ya Bu ya. Hasil kalau dulu namanya SSGI sekarang sudah berubah jadi SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia. Mestinya ini sudah launching kalau dihitung-hitung ini sudah masuk bulan Maret ya. Iya udah Februari sudah selesai. Karena apa? Biasanya hasil survei ini muncul di penghujung tahun biasanya, atau setidaknya paling lambat di awal tahun, tapi ini kita masih menunggu. Dan kami berkeyakinan untuk tahun 2023 angka stunting di Sumatera Utara kelihatannya akan trennya kembali menurun. Dan mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Artinya apa? Kita punya target untuk tahun 2023 itu angka stunting Sumut itu di angka 18%. Mudah-mudahan bisa di angka itu atau malah lebih turun dari angka 18%. Kenapa saya bisa optimis seperti ini? Karena
Dari hasil kami evaluasi dengan teman-teman Satgas di provinsi, Satgas Stunting di provinsi, kelihatannya dari walaupun ini belum ini ya, belum publish gitu, tapi kelihatannya untuk Sumatera Utara itu dari berbagai sumber, mungkin dari hasil Simil, dari program-program yang lain yang sudah banyak dilakukan, kelihatannya katanya angka atau anak-anak stunting atau keluarga risiko stunting, bukan anak-anak ini, keluarga beresiko stunting di Sumatera Utara itu menunjukkan penurunan lebih kurang sekitar 5%. Nah ini kan cukup berita besar. yang sangat membanggakan. Iya, Nah mungkin penurunan KRS ini bisa berdampak kepada penurunan angka stunting di semua. Dan ini yang sedang kita tunggu-tunggu saat ini. Kita tunggu aja gimana sih ini. Jadi melihat dari Ibu begitu optimis ya bahwa kita itu bisa turun dan bisa lebih cepat mencapai target yang diharapkan, berarti ada program-program yang keren ya, inovasi-inovasi yang keren dari Provinsi Sumatera Utara yang mungkin bisa Ibu sampaikan di sini. Kalau bergerak dari tahun sebelumnya 2022, kita melihat contoh seperti ada satu kabupaten di Sumatera Utara itu Labura. Labura itu kan turunnya itu sangat tajam, menukik istilahnya dari 30 sekian dari yang angka prevalensi stuntingnya terjun bebas ke angka 7, 1 digit. Wow. Nah itu luar biasa dan itu menjadi catatan di tingkat nasional. Setelah kita telusuri sepanjang 2022 ataupun di sepanjang 2023 itu 2022 dan berlanjut ke 2023 ternyata kami menjumpai atau mendapat informasi yang sangat urgen. Di Labura itu ada program BUMDes, kalau saya nggak salah, mudah-mudahan nggak salah saya namanya BUMDes, artinya Bupati Berkantor di Desa. Oh iya. Nah, Bupati Berkantor di Desa itu, dan saya tanya langsung waktu itu ke teman-teman di sana atau ke UPDKB-nya. Jadi setiap ada waktu-waktunya tertentu Bupati berkantor di desa dan ini cukup sering, cukup intens. Ketika Bupati berkantor di desa itu semua program dari dinas-dinas nyatu gitu, ada di desa itu. Jadi ketika itu dilakukan oleh Bupati dalam intens gitu dan ini berdampak termasuk di dalamnya program dari UPDKB, pelayanan KB dan juga stunting. Jadi menyusur kalau kita kan punya KRS ya, kita sudah ada KRS dan ada verbalnya. Menyusuri data-data yang ada di sana, akhirnya mempermudah bupati dan jajarannya, baik itu dinas-dinas ataupun sekda atau siapapun di jajaran bupati itu lebih mudah melakukan intervensi. Jadi kalau program kita bicara stunting, lebih mudah mengintervensi keluarga-keluarga berisiko stunting karena dia langsung berkantor di desa dan ini cukup dirasakan. Berarti terjadi penguatan komitmen dan penguatan sinergitas program ya Bu? Iya, dan mungkin juga di daerah-daerah lain di kabupaten kota lain juga punya. Tapi saya tidak bisa menyebut satu persatu. Contohnya tadi Labura dan yang lain mungkin di Madinah. Oh, di Madinah itu juga angka stuntingnya kan di tahun sebelumnya sangat tinggi. Di angka berapa gitu ya, di angka 46 kalau saya nggak silap di tahun 2021. Tapi di 2022 turunnya juga lumayan banyak, hampir 10 digit lebih mungkin kalau saya nggak silap. Dan itu juga mereka punya program artinya menyusuri ketika kita tahu kayak dari data dari KRS itu di mana keluarga-keluarga yang butuh ini dan itu dikeroyok istilahnya oleh berbagai dinas yang terkait dengan program itu untuk menuntaskan dan ini berdampak sampai bisa Madinah itu turunnya juga cukup banyak dan mudah-mudahan juga di tahun 2023 ini melihat tren di 2022 Madinah juga akan optimis untuk turun. Lebih banyak lagi ya. Ada lagi mungkin di Binjai, saya kalau nggak salah dia namanya Semuting ya. Nah itu juga kan sebenarnya salah satu inovasi-inovasi program yang ada yang muncul dari Sumatera Utara yang juga akan membuat berdampak terhadap penurunan stunting secara provinsi. Semangat menuju zero stunting ya, Binjai Smoothie. Baik Ibu, menarik sekali ini ternyata dari kabupaten kota banyak banget inovasi-inovasi ya Bu ya. Nah sekarang saya mau bertanya nih,
ke Deli Serdang. Geser sedikit nih Bu, dari Jalan Krakatau kita geser ke Lubuk Pakam dan sekitarnya. Eh, untuk Sis Dewi, bagaimana dengan situasi di Deli Serdang sendiri? Oke, baik Sis Melani, boleh dong saya sebagai penyuluh keluarga berencana, sahabat keluarga Indonesia, sebelum saya memulai, saya mau berpantun dulu buat kita. Cakep, Layang-layang selayar pandang, cakep, hati di dalam bagai bergoyang. Program stunting, ayo dipandang demi lindungi orang tersayang. cakep, mantap. Berarti Sis Dewi ini orangnya penyayang, Bu. Iya. Harus menjadi penyayang kita. Oke, silakan Sis. Jadi kami Sis Melani dengan Ibu Atun perkembangan situasi stunting di Kabupaten Deli Serdang hingga tahun 2023, yang mana pada tahun 2023 Deli Serdang mengalami kenaikan sedikit, Sedikit naik. iya 1,4% menjadi 13,9, yang mana sebenarnya di tahun 2022 kami di angka 12,5%. Itu terjadi peningkatan seperti itu karena faktor apa tuh, Sis Dewi? Nah, banyak faktor yang mempengaruhi ini, Sis Melani. Ya, itu tadi salah satu faktor dari perubahan perilaku masyarakat dan terpantaunya dengan adanya TPK, penyuluh keluarga berencana, dengan turun langsung ke lapangan, seluruh masyarakat jadi terpantau, sehingga mungkin ini yang mengakibatkan kenaikan. Iya. Jadi terjadi sedikit peningkatan Iya. Sis Dewi ya. Nah, untuk menyikapi kenaikan yang tadi sekitar 1,4% 4%. tadi, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta OPD-OPD terkait, khususnya OPD KB di Deli Serdang? Iya, jadi kami, jargon kami Deli Serdang the best, Deli Serdang bebas stunting. Keren. Iya. Jadi Sis Melani dengan Ibu, begitu banyak yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Deli Serdang. Dari kami Dinas DP3A dan P2KB membuat program Sapa Keren, yang akronim dari saluran aspirasi perempuan, anak dan keluarga berencana di Kabupaten Deli Serdang. Ini adalah inovasi yang dilatar belakangi oleh ide kreatif yang bisa dijadikan menjadi penyampaian informasi produk Sapa Keren berupa media KIE digital melalui platform YouTube, iklan layanan penurunan stunting, ada juga video-video jingle stunting, dan di TikTok, Facebook, Twitter yang sudah dibuat oleh DP3 dan P2KB Kabupaten Deli Serdang. Nah, yang tak kalah lagi, Sis Melani, pertemuan-pertemuan dengan TPK melalui Zoom. Nah, jadi kami ada bertahap karena kami ada 22 kabupaten kota. Kami selalu ada 22 kecamatan barangkali maksudnya. Oh iya, mohon maaf ya, 22 kecamatan. Jadi tim Satgas kami sangat begitu Antusias sekali. Ya, jadi kami dibagi untuk jadwal dalam pertemuan melalui Zoom dengan TPK di 22 kecamatan. Oke. Tadi yang Sapa Keren itu berarti memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial ya, Sis Iya. Dewi ya. Ya memang karena sekarang kan masyarakat lebih suka memperoleh informasi dari media sosial ya. Iya. Oke. Jadi itu informasi-informasi yang disampaikan khusus tentang stunting saja atau informasi-informasi lain? Semua sesuai dengan nomenklatur dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Nah, jadi semua yang nomenklatur di dinas kami itu semua ada di Sapa Kerennya tadi. Baik. Ada lagi, Sis Dewi, program-program lain yang tidak kalah keren? Ya, sangat begitu banyak ya, Bu, dengan Sis Melani. Termasuk juga ada kami juga mengadakan talkshow di DSB 9,3, jangan lupa ya Bu, DSB 9,38 FM di Lubuk Pakam. Baru ada juga movement The Best untuk mengedukasi stunting melalui mobil penerangan.
Berarti ini rutin keliling Iya, dari 22 kecamatan tadi bergiliran. iya. Jadi yang ini Sis Melani masih dari DP3 P2KB-nya, masih banyak OPD yang lain. Ya, karena memang ini kan program percepatan penurunan stunting ini kan sifatnya keroyokan ya. Iya, Ya, semua lembaga, instansi ya, OPD ikut rame-rame gotong royong untuk mempercepat penurunan stunting ini. Yang lain ada lagi? tetap juga saya akan sebutkan OPD-OPD yang terlibat tadi. Ada Dinas Perikanan, yaitu tadi dengan budidaya ikan di kolam terpal untuk pencegahan anak stunting tadi. Dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk perbaikan sarana dan prasarana. Yang kita tahu juga ini sangat mempengaruhi dalam percepatan penurunan stunting. Dan Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil juga begitu memfasilitasi untuk KTP identitas buat keluarga-keluarga KRS kita. Untuk melindungi hak-hak anak dan ibu ya khususnya ya. Jadi kalau punya dokumen kependudukan yang lengkap, mengakses segala sesuatunya lebih gampang, termasuk pelayanan kesehatan ya, Sis Dewi ya. Iya. Ada lagi satu nih dari Dinas Kesehatan kami, pendampingannya melalui screening pada calon pengantin dengan pengolahan pelayanan kesehatan reproduksi. Ada kami jargonnya genit. Genit. Iya. Gerakan nikah sehat. Oke. Iya. Jadi Genit. kita hampir sinap ya Bu ya. Berarti kalau di Deli Serdang genit itu dianjurkan ya. Oh iya, tapi dalam artinya positif. Gerakan Gerakan nikah nikah sehat. Ya, menikah pun harus sehat. Oh iya sih, supaya genit tadi kan gampang diingat nih. Iya betul. Jadi itu genit dari Dinas Kesehatan dan ada juga kebal stunting, kelas balita stunting. Oh ini bukan kebas ya? Bukan. Ini singkat lagi ya Bu ya. Bebas stunting jadi kebas gitu ya. Oke. Nah ini semua sampai sekarang masih terlaksana dengan baik ya, Iya. Sis Dewi ya. Iya, terlaksana dengan baik dan berjalan. Ya, karena memang kita sama-sama tahu ya Bu ya, untuk stunting ini kan multifaktor ya, bukan cuma masalah kekurangan gizi, tapi juga masalah sanitasi lingkungan, masalah akses ke pelayanan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang pola asuh dan sebagainya. Jadi memang tidak salah lagi, tidak bisa diselesaikan hanya oleh BKKBN saja, walaupun sebagai koordinator program ya Bu ya di pusat ya, tapi memang harus kerjasama, gotong royong. Kalau yang begini-begini boleh diklik Bu, supaya cepat selesainya pengentasannya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang inovasi-inovasi program yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang. Dan ini menarik sekali ya, ternyata dari satu kabupaten kota aja Bu, ada segitu banyak program yang kreatif dan inovatif ya. Jadi masuk akal sih kalau tadi Ibu sangat optimis ya di Sumatera Utara ini ya. Satu aja nih kita undang, kita sampai nggak hafal ya Bu ya, tadi ada berapa? Banyak banget. Tapi yang paling menarik genit tadi sih ya Bu. Genit tadi ya, gerakan nikah sehat. Itu yang dimaksud dengan nikah sehat tadi itu apa tuh Miss Sis Dewi? Ya, gerakan nikah sehat tadi sih kita selalu berkolaborasi dengan kesehatan. Kita sudah ada aplikasi Elsimil, pendampingan catim kita 3 bulan sebelum menikah. Mereka sudah harus ada pendampingan dengan TPK kita, dengan dibantu dengan tenaga bidan desa kita. Nah, itu tadi genit tadi itu bahwasanya catin ini sebelum menikah dipastikan dalam keadaan sehat. Ya. Gitu ya. Jadi kenapa Bu? Iya taunya gimana tuh Sis? Kok taunya itu sehat? Nah itu tadi Sis, jadi taunya sehat catin kita itu dengan pendampingan ke puskesmas, mendapatkan pelayanan cek HB dulu. Jadi kadar HB ya, jadi ya. tidak anemia karena memang anemia merupakan salah satu faktor pemicu ya munculnya berbagai masalah kesehatan kehamilan, nanti bisa beresiko melahirkan anak yang beresiko stunting. Setuju. Jadi berarti ada cek HB. Cek apa lagi Sis? Mendapatkan suplemen sulfafurusus Fe, tablet besi, mendapatkan
tetanus, injeksi imunisasi TT Iya. ya, tetanus toksoid Iya. ya. Kemudian dipastikan IMT-nya ya, Iya. tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus ya kan, untuk memastikan tubuhnya siap untuk mengandung anak ya, calon generasi penerus bangsa nih, calon-calon generasi emas Indonesia begitu ya. Jadi dipastikan sehat lah sebelum menikah. Iya, Jadi harus genit dulu ya. Iya, jadi artinya sudah terscreening mereka. Ya, tapi hati-hati ya sahabat Ngopi Besti, ini genit yang dimaksud bukan genit yang tanda kutip ya. Tetapi genit gerakan menikah sehat. Jadi pastikan 3 bulan sebelum menikah, periksakan kesehatan calon pengantin kita ke fasilitas kesehatan yang ada. Iya, bersama tim pendamping keluarga kita. Iya, sip, mantap. Saya pindah lagi nih ke Bu Atun. Sila. Iya. Jadi Ibu, dari tadi kita sudah ngobrolin perkembangan, sudah dengar juga inovasi-inovasi program di beberapa kabupaten kota. Nah, bagaimana dengan kendala dan tantangan yang dihadapi selama ini, Bu? Kira-kira di tahun ini, kita kan sudah masuk tahun baru ya Bu ya, sudah di tahun 2024, ini sudah di ujung-ujung program percepatan penurunan stunting kita, ya kan, karena kan Bapak Presiden kita berharap di akhir tahun 2024 sudah bisa diturunkan, kalau bisa di bawah 14%. Nah, tantangan kendala terbesar yang dirasakan selama ini itu apa Bu? Dan apakah ada kemungkinan ini bakalan lebih besar lagi atau bisa kita antisipasi? Gini ya, Sis Mei. Kalau ada prestasi pasti adalah tantangan gitu ya. Betul. Tidak, Satu paket itu. Jadi kalau bicara tentang stunting, tantangan di Sumut, kita BKKBN seperti yang sudah disampaikan tadi sudah dijadikan koordinator ya sebagai untuk program penurunan stunting sejak tahun 2021 yang lalu oleh Presiden, dan sudah turun juga perpresnya gitu ya. Tantangan kita ini kalau untuk Sumatera Utara sebenarnya yang pertama juga mungkin karena wilayah kita ini cukup beragam, luas, ada lautnya, ada pulaunya, ada gunungnya. Itu juga termasuk salah satu tantangan. Artinya apa? Untuk kita menjangkau daerah-daerah yang sulit gitu, itu termasuk juga satu kendala baru. Walaupun kita sudah punya PKB, sekarang sudah ada P3K kita, tapi tetap ini menjadi salah satu tantangan untuk menjalankan program khususnya percepatan penurunan stunting. Yang selanjutnya juga yang mungkin menjadi tantangan, walaupun kita melihat sudah ada kemajuan ya, konvergensi. Konvergensi ini artinya apa? Kita merasa mestinya kalau sudah ada konvergensi kan ini tanggung jawab ke semuanya ya, semua bukan hanya BKKBN, meskipun BKKBN itu ditunjuk sebagai koordinator gitu untuk percepatan penurunan stunting. Tapi bukan berarti BKKBN bisa bekerja sendiri. Oh, nggak bisa, no way kalau begitu. Tapi kita sudah memahamkan, sudah ada komitmen pimpinan daerah, pimpinan di provinsi, kabupaten untuk sama-sama gotong royong mengeroyok untuk program percepatan penurunan stunting ini. Tapi di dalam prakteknya masih ada gitu ya dinas-dinas itu yang merasa punya ego sektor gitu. Jadi mereka merasa masih ini bukan tugas pokok kami, ini bukan tupoksi utama dari kami, ini adalah penanggung jawabnya BKKBN. Nah, ketika kita mendengar ini, kita merasa seperti kerjaan ini kok jadinya semuanya ke kita, meskipun kita paham, kita BKKBN itu mungkin dari tingkat provinsi sampai dengan ke teman-teman di lapangan juga paham ini memang kerjaan kita, tambahan pekerjaan baru kita, tapi bukan berarti terus semuanya harus ke kita. Semuanya dibebankan ke KKBN, iya, tapi sebenarnya bukan KKBN yang harus dibebankan ke BKKBN gitu. Mestinya sama-sama menjadi tanggung jawab bersama. Seperti tadi kita disampaikan, kalau semakin kecil angka stunting di Sumut, ini kan berpengaruh terhadap semua program. Betul. Bukan hanya program BKKBN, tapi semua, dinas kesehatannya kah, dinas sosialnya kah, pertaniannya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tanda kutip ya, bukan berarti semuanya, belum semua menyadari hal ini. Kalau ini sudah disadari oleh setiap ASN, tidak terbatas ASN BKKBN, tapi semua ASN yang ada di dinas-dinas,
ini akan sangat mempermudah dan menjadi satu prestasi yang luar biasa buat kita untuk menurunkan angka stunting. Hai para Besti, sebelum kita lanjut, udah pada subscribe belum? Kalau belum, yuk buruan subscribe sekarang ya. Markilan, mari kita lanjut. Namun demikian, kita dari tingkat provinsi ini di BKKBN tidak pernah putus asa. Karena orang BKKBN itu dididik dari dulu work hard dan bekerja keras gitu. Semangat terus, Semangat, sehat, semangat luar biasa gitu ya. Bagaimanapun program itu berannya selalu disikapi dengan positif, pasti bisa. Kita pasti bisa, benar. Jadi memang benar sekali yang Ibu sampaikan tadi. Makanya kan intervensi penurunan stunting ini kan dibagi atas intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Jadi kalau Dinas Kesehatan mengurusi lebih fokus kepada penanganannya, kita lebih fokus kepada pencegahannya dan perubahan perilaku pola hidup sehat di masyarakat supaya stunting ini lebih cepat turun dan jangan bertambah lagi ya. Mencegah, yang penting mencegah ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Karena memang kalau kita pikir-pikir ya, hasil akhir dari stunting ini kan adalah menciptakan generasi emas Indonesia. Jadi kalau kita semua lengah ya, kita tolak-tolakan ini ya, tolak-tolakan tidak mau mengurusi, dikhawatirkan nanti tahun 2045 kita nggak dapat ngurus demografi, Bu. Takutnya dapat bencana demografi kehilangan generasi-generasi emas. Cemas kita balas jadinya ya. Jadi bukan generasi emas, jadi apa sih Dewi? Jadi generasi cemas. Generasi cemas. Hasil genit tadi Bu. Kalau gagal genit dapatnya generasi cemas. Baik Ibu. Mengingat kembali kepada 5 pilar penanganan stunting ya Bu ya. Tadi Ibu sudah membahas soal komitmen dan visi kepemimpinan ya, kemudian konvergensi program mulai dari pusat, daerah sampai ke tingkat desa ya. Lalu bagaimana dengan kampanye perubahan perilaku serta ketahanan pangan dan pemantauan evaluasi kita? Saya mungkin fokus ke kampanye ya. Baik. Kampanye untuk program penurunan stunting ini sebenarnya sangat penting. Ini juga berdiri di depan gitu ya. Dan BKKBN itu sebenarnya sudah melirik itu. Jadi artinya untuk pelaksanaan kampanye ini BKKBN juga tidak bisa berjalan sendiri. Kita punya mitra. Nah, saya ini yang update gitu ya. Kita punya mitra kita banyak. Salah satunya yang sangat viral ini sebenarnya adalah mitra kerja BKKBN dengan legislatif anggota DPR RI di Komisi 9. Nah, itu yang terjun langsung ke masyarakat bersama dengan BKKBN mensosialisasikan, mengkampanyekan bagaimana program stunting, bagaimana bahayanya stunting, bagaimana masa depan kita terancam kalau banyak anak stunting keluar gitu. Nah, itu kami sangat terbantu dengan program ini. Kenapa? Karena program kampanye dengan mitra kerja ini dia menyusur daerah-daerah yang terpelosok, terpencil, kalau dulu istilahnya apa ya, galciltas ya? Iya. Terpencil, dan daerah pokoknya terpelosok, pokoknya daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dan itu menjadi fokus kegiatan kemitraan. Kenapa? Saya juga dulu mungkin awalnya kenapa daerahnya begini. Ternyata itu adalah daerah-daerah dapilnya anggota DPR ini. DPR ini. Jadi ini ternyata klop dengan keinginan kita. Kalau kita ingin mencapai daerah yang terpencil, memang kita jalani tapi tidak terlalu intens. Tapi dengan adanya mitra ini kita malah intens ke daerah pedalaman dan menyampaikan, mengkampanyekan bahayanya kalau di tengah-tengah masyarakat kita banyak keluarga-keluarga kita yang punya anak stunting. Dan ini memang benar, Mrs. May, ketika kita datang ke daerah-daerah itu karena mungkin wilayah-wilayahnya yang sangat terpencil gitu, akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang baru dengan adanya program kampanye bersama mitra kerja ini. Ini namanya simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme. Pelajaran biologi dulu ya, bukan matematika ya. Simbiosis mutualisme. Jadi programnya mereka tercapai, program kita juga terbantu. Iya, betul. Karena memang di daerah-daerah itu yang biasanya mungkin tidak terpapar informasi ya Bu ya. Iya, meskipun sekarang sudah zaman digital, tapi kami melihat pengalaman karena saya yang
yang ikut di dalamnya terlibat langsung itu melihat banyak keluarga-keluarga itu yang memang nggak paham dia kalau dia itu punya anak stunting misalnya. Iya, benar. Jadi kita melihat sendiri langsung, oh ternyata baru ketika kita menyampaikan kampanye atau sosialisasi itu, mereka baru ada, oh ternyata Bu, saya anak saya termasuk stunting kalau begini, dan mereka jadi antusias bertanya gimana ya supaya jangan sampai berkelanjutan. Atau kalau sudah waktu, kan kita bicara stunting kan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, kalau bagi perempuan yang hamil itu mereka masih, oh saya berarti punya punya ilmu ini supaya jangan sampai melahirkan anak stunting tadi dengan genit tadi mungkin ya. Itu salah satunya. Nikah Rekan-rekan sehat atau ibu hamil yang sehat, tidak ada anemia ataupun Tidak punya resiko. Dan kalaupun mereka sudah punya anak, sampai mereka ada yang bertanya ke saya, "Wah, anak saya udah 3 tahun," saya katanya, "apakah masih bisa berubah stuntingnya?" Kita bicara kalau 1000 hari pertama batasnya 2 tahun ya. Saya membesarkan hati mereka, bisa Ibu, masih bisa diperbaiki walaupun mungkin keberhasilannya tidak seperti 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu kan sebenarnya tadi yang Mrs. May bilang apa, simbiosis, mutualisme. Nah, mereka ternyata selama ini mungkin butuh informasi itu, dan ketika kita datang mereka terpenuhi, dan kita juga merasa ternyata banyak sekali punya masyarakat di sini yang atau kedatangan kami dengan anggota DPR RI ini ke sini bermitra ini banyak sekali manfaatnya buat masyarakatnya. Dan kita juga jadi lebih paham ya Bu ya, lebih paham dan tahu betul apa permasalahan yang terjadi di keluarga di daerah-daerah terpencil seperti itu. Nah, kita mau geser nih ke Deli Serdang. Bagaimana dengan Deli Serdang? Apakah tantangannya sama atau mungkin ada sedikit berbeda kendalanya? Ya, tantangannya tidak jauh berbeda dengan Ibu Atun yang dihadapi oleh provinsi. Kami dari Kabupaten Deli Serdang, tantangannya itu yang mana kita tahu luas. Kabupaten Deli Serdang ini, memang Deli Serdang ini ada di mana-mana ya Bu ya. Di Medan ada, di Binjai ada, di Langkat ada ya. Oke. Ya, jadi tantangannya masyarakat yang tinggal sangat pelosok, nah itu harus tetap kita jangkau supaya terpapar informasi ya. Sudah terpapar informasi. Dan yang kedua ini Sis Melani, terkadang masyarakat kita ini sudah terpapar informasi pun agak susah juga move on-nya. Memang agak lama menyadarkannya ya, perlu digeliti, perlu diguncang-guncang gitu. Seperti membangunkan orang tidur ya. Iya, jadi ya memang dari perubahan perilaku ini yang kita harapkan dari masyarakat ini, bahwasanya memang harus seluruh lapisan masyarakat peduli dengan cara pencegahan stunting ini. Makanya memang tidak salah kalau BKKBN ini selalu berupaya memberdayakan kader ya. Kader IMP kita ya. Ini sebenarnya senjata terbesar kita nih Bu kalau di lapangan. Kan kalau penyuluh KB itu satu desa paling banyak 1. Bahkan kadang-kadang ada penyuluh KB yang wilayah tugasnya lebih dari 1, bahkan 1 kecamatan nih. Kalau nggak ada kader, wah rempong Bu. Nggak akan bisa terkawal ini program percepatan penurunan stunting kita ini. Keketeran ya Bu ya. Nah jadi berarti tantangannya hampir sama ya Sis Dewi ya. Dari segi luas wilayah juga tentu tidak semua bisa terjangkau informasi ya. Makanya nanti mungkin perlu pemberdayaan lebih intens lagi untuk kader-kader kita untuk bantu menjangkau ke daerah-daerah seperti itu ya. Kemudian Sis Dewi sendiri ini sebagai penyuluh KB ya, tentu kan punya banyak pengalaman selama ini, dan saya yakin Sis Dewi juga pasti sering ya atau pernah melakukan inovasi-inovasi program, ya kan? Nah, untuk rencana Sis Dewi ke depan terkait percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Deli Serdang ini seperti apa? Nah, jadi tadi Sis Melani bilang inovasi. Jadi kami setiap ada rumbuk stunting, kemarin kami baru melaksanakan rumbuk stunting di kabupaten, selalu kami membuat inovasi kami, langsung tampilkan di sana bahan makanan dahsyat. Dapur sehat atasi stunting. Berarti berkreasi dengan bahan pangan lokal ya? Iya, dengan pangan lokal. Kami ada buat daun kelor sama terbangun. Apa itu terbangun?
Nah, terbangun itu terbangun. Terbangun, maaf saya pikir terbangun, Bu. Bukan, Saya terbangun. pikir ada hubungannya dengan terbangun dari genit tadi, Bu. Kan saya belum bisa move on dari genit tadi, Bu. Oke, terbangun ya. Iya. Jadi kami selalu menunjukkan inovasi kami, Bu. Jadi yang ini juga Sis, olahan makan ini dari desa, memang ada ditanam di desa kita. Nah, jadi bahwasanya TPK ini pengolahan makanannya, Bu, yang melaksanakan ini TPK dengan PKK. Nah, jadi langsung nampak wujudnya memang dari desa itu juga ada melakukan inovasi pencegahan stunting ini. Tapi itu mungkin bisa saya nimbrung dulu. Ya, boleh. Yang satu menurutnya itu apakah setiap rumah itu mengganti menu-menunya dan apakah ini juga maksudnya di setiap desa, bukan hanya mungkin karena di Tanjung Batu gitu ya, apakah di desa-desa yang lain misalnya ini seperti ini Berjalan juga, maksudnya apakah ini program di desa Sis Dewi aja atau di seluruh Deli Serdang? Iya, di seluruh Deli Serdang, di 22 kecamatan. terus menunya itu selalu berganti Berganti sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Berbeda mungkin di Pancur Batu, berbeda dengan di Pantai Labu. karena saya pernah ini mendengar ada di desa apa ya, tapi di Kecamatan Pertusetuan itu dengan menu yang sangat bervariasi disampaikan mereka, misalnya nasi jagung, terus dibuat di nasi itu seperti tampilan anak-anak yang menarik buat anak-anak gitu. Itu sebenarnya kreasi ya, tapi bahan yang dipakai ada bahan-bahan pangan lokal gitu. Apakah saya sampai juga itu apakah ini di semua desa di selatan atau hanya salah satu tempat aja? Nah, itu seperti itu gitu. Atau memang tadi bilang di semua desa ya? Iya, di semua desa, Bu. Mungkin di Percut itu kearifan lokal mereka. Jadi kami lebih banyak karena di desa banyak terbangun tadi. Nah, jadi apa memang ada yang ada di desa kita itu yang kita kelola gitu. Mungkin kalau yang dimaksud Bu Atung tadi lebih kepada pengemasan makanannya ya. Bagaimana supaya makanannya itu menarik. Karena kan sekarang ini kan sepertinya permasalahan orang tua pada anak usia balita itu susah makan ya, Bu ya. Gerakan tutup mulut bahkan, ya kan. Nah, jadi bagaimana merangsang anak-anak untuk mau makan gitu. Kalau yang disampaikan Sis Dewi tadi mungkin lebih kepada kreativitas mengolah bahan pangan lokal ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah kreatif mengolah bahan pangan, kreatif pula membuat menyajikannya gitu ya. Aduh, saya rasa bukan anaknya aja yang kuat makan Sis, bapaknya juga ikut kuat makan. Semua satu rumah kuat makan gitu ya. Baik, ini juga tantangan nih buat orang tua nih. Karena kadang-kadang jangankan mengemas menarik ya, memikirkan menu apa hari ini aja itu sudah satu tantangan untuk sendiri ya Bu ya, buat pejuang-pejuang stunting. Iya, betul Ibu. Tapi kalau ibu-ibu muda itu Bu, saya yakin energinya masih banyak dan harusnya lebih kreatif kan begitu ya? Iya, benar-benar. Ya. Kemudian Sis Dewi selain daripada penguatan peran serta kader di dapur sehat atasi stunting ya di kampung-kampung KB ya, ada lagi nggak Sis rencana Sis Dewi ke depan untuk percepatan penurunan stunting di Deli Serdang ini? Nah, itu tadi sih tetap kita sebagai penyuluh keluarga berencana, kebetulan basic saya juga bidan. Nah, tetap pelayanan KB ini jangan kita lupakan. Karena ini adalah salah satu cara pencegahan stunting. Jadi kami sis, kalau sudah ada pasca salin, TPK kita langsung menjaring supaya ibu pasca salinnya tadi jangan lewat. Jangan sempat dilewatkan karena sekarang metode kontrasepsi yang MKJP juga di situ melahirkan sudah langsung dapat pakai IUD sis dengan implan. IUD itu spiral ya sis? Iya, spiral. Ya sis. Jadi itu salah satu teknik kami PKB ini dalam pencegahan stunting. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri di BKKBN pelayanan KB ini merupakan salah satu program yang besar ya Bu ya, program yang penting karena tujuannya untuk merencanakan jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran supaya terhindar dari 4T. 4T itu apa sis?
Nah, 4T itu Sis Melani terlalu tua, terlalu muda untuk hamil, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Terlalu dekat jarak anaknya. Iya. Ya, sahabat Ngopi Besti, sampailah kita pada sesi terakhir di obrolan kita hari ini. Kita mau mendengarkan baik dari Sis Dewi maupun dari Bu Atun ya. Apa yang menjadi harapan Ibu berdua nih untuk kita supaya bisa mencapai tujuan percepatan turunan stunting di tahun 2024 ini. Mungkin kepada Sis Dewi dulu barangkali. Ya, harapan saya terkhusus tetap kerja, cerdas, dan sejahtera. Dan kita juga ada ya Sis, IPKB, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. Nah, ini harus dikuatkan dengan mitra kita supaya menjaring seluruh sasaran kita dalam pencegahan stunting ini. Dan jargon kami juga the best, Deli Serdang bebas stunting. Oke, the best. Semuanya the best. Penyuluh KB-nya pun the best. Best semua, yang penting the best. Amin, amin, Ya. amin. Termasuk IPKB Indonesia Sumatera Utara ya, Sis ya. The best juga. The best selalu ya. Saya juga the best. The best harus ya. Bagaimana dengan Ibu? Oke, karena ini diminta sebagai ini ya harapan gitu. Ya, betul, Bu. Saya tadi mungkin sudah menyampaikan bahwasanya program percepatan turunan stunting ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bukan hanya BKKBN tapi seluruh instansi atau dinas-dinas yang ada. Gitu. Jadi sesuai dengan tupoksi di masing-masingnya. Terus harapan kami kita punya IPKB, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana, kita punya PKB, dan yang teranyar Sisme kita punya P3K yang luar biasa ini. Ya, Kalau tambahan amunisi buat Sumatera Utara yang jumlahnya dia sudah lebih 1000-an katanya. Kalau saya nggak silap itu jumlah P3K malah lebih banyak dari PKB sendiri. Nah, ini menjadi amunisi baru dan harapan kami kalau ini digerakkan dengan optimal, kita optimis, yakin Sumatera Utara bisa mencapai tujuan dan bahkan kalau saya malah optimis bisa di bawah 14%. Kalau nasional 14%, targetnya mestinya Sumatera Utara bisa di bawah 14%, tapi dengan syarat gotong royong mengeroyok semua program-program untuk percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara. Berarti memang peranan organisasi profesi penyuluh KB ini sangat penting. Sangat. Dan memang harus benar-benar dioptimalkan pemberdayaannya. Iya. Jadi ini PR nih, Sis Dewi, Iya. membuat kita ya sebagai penyuluh KB yang menjawab tantangan dan harapan dari Bu Atun. Terima kasih untuk pendengar dan pemirsa podcast Ngopi Besti, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang sampai sekarang masih setia mendengarkan dan menyaksikan podcast kita. Semoga obrolan kita hari ini dapat menambah wawasan seluruh keluarga sahabat Ngopi Besti demi membantu mempercepat penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Stay tune dengan kita di podcast Ngopi Besti karena kita akan kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sebelum kita tutup, kita salam Ngopi Besti dulu ya, ibu-ibu ya. Iya, Sis. Salam Ngopi Besti. Berencana itu keren.